Tampil cemerlang Mason Mount panen pujian. Para penggemar Manchester United memuji Mason Mount setelah sang pemain tampil mengesankan dalam pertandingan pertamanya di bawah asuhan dari pelatih baru Ruben Amorim. Beroperasi di 3 pemain depan dengan Garnacho dan juga Holland sebagai nomor 10 di sisi kanan. Mason Mount secara mengejutkan menerapkan gaya menekan tinggi yang diinginkan oleh sang pelatih dengan efektif. Konate cedera lutut absen 5 hingga 6 pekan. Kabar buruk datang untuk Liverpool terkait kondisi dari Ibrahim Konate. Dia diprediksi absen minimal 5 hingga 6 pekan ke depan karena cedera lutut. Konate disebut mengalami cedera medial krusial ligamen di lutut kanannya sehingga harus beristirahat setidaknya 5 hingga 6 pekan. Itu artinya Konate tidak akan bermain saat Liverpool melakoni jadwal pada di akhir tahun nanti, termasuk diantaranya menghadapi Manchester City. Alisson sebut habiskan kontrak Liverpool dulu baru mudik ke Brasil. Alisson Becker menegaskan akhir karirnya bukanlah di Inggris. Dia berencana pensiun di Brasil setelah kontraknya di Liverpool habis. Sekalipun kontraknya masih tersisa 2 tahun lagi, ada kemungkinan Alisson akan pergi di musim panas nanti agar Liverpool tidak kehilangannya secara cuma-cuma. Dia memastikan fokusnya untuk saat ini tetap di Liverpool dan ingin menghormati kontraknya sampai habis nanti. Meski diakui Alisson masih berkeinginan untuk kembali main di klub pertamanya internasional dan pensiun di sana. Rasmus Holland merasa cocok dengan skema 3 back Ruben Amorim. Rasmus Holland tampil gemilang saat Manchester United mengalahkan Bodo Glimt di Liga Eropa. Pemain asal Denmark tersebut mengakui merasa sangat cocok dengan sistem permainan yang diterapkan oleh sang pelatih. Amorim menerapkan formasi 3-4-3 dalam pertandingan tersebut dan Holland mengakui merasa sangat cocok dengan skema yang diusung oleh sang pelatih. Jelas ini membutuhkan waktu, tetapi kami sudah mulai melihat beberapa pola kata dari Holland. Christopher Nkunku jadi tumbal kemenangan Chelsea atas Heidenheim. Christopher Nkunku menjadi pemain yang berhasil mengukir sejarah setelah 10 pemain Chelsea menang 2-0 atas Heidenheim di ajang Liga Konferensi Eropa. Sayangnya Nkunku harus ditarik keluar di akhir pertandingan akibat cedera ketika ia memiliki kesempatan untuk mencetakkan gol. Kini mantan bintang dari RB Leipzig tersebut diragukan bisa tampil saat menghadapi Aston Villa. MU habiskan dana besar untuk pecat Erik ten Hag dan datangkan Ruben Amorim. MU mengungkapkan biaya besar yang mereka keluarkan untuk bisa memecat Erik ten Hag dan juga Ruben Amorim. MU harus merogoh kocek hingga 11,4 juta pound sterling untuk bisa memutus kontrak Erik ten Hag, dan juga untuk proses perekrutan dari Amorim jugalah tidaklah murah. Dikabarkan klub harus mengeluarkan lebih dari 20 juta pound sterling untuk bisa membayar kompensasi kepada Sporting Lisbon, termasuk membawa beberapa stafnya ke Old Trafford. Manchester City terancam dijual jika rancangan undang-undang sepak bola Inggris disahkan. Rancangan undang-undang tata kelola sepak bola yang tengah ramai dibahas di Inggris akan mengancam sistem kepemilikan dari Manchester City dan juga Newcastle United jika benar-benar disahkan. Parlemen lokal ingin melarang klub bisa dimiliki oleh sebuah negara. Seperti diketahui, Manchester City dimiliki oleh Football Group yang merupakan wakil presiden dari Uni Emirat Arab. Bus tim Real Madrid alami kecelakaan di jalan tol setelah kekalahan dari Liverpool. Bus tim Real Madrid mengalami kecelakaan di jalan tol M40 Inggris setelah kekalahan 0-2 dari Liverpool di ajang Liga Champions. Insiden tersebut melibatkan bus mewah klub dan sebuah truk, tetapi tidak ada pemain atau staf yang berada di dalamnya karena bus tersebut ternyata hanya membawa peralatan tim.
Mbappe sedang krisis percaya diri. Pelatih Real Madrid yakni Carlo Ancelotti menilai kegagalan Kylian Mbappe mengeksekusi penalti saat berhadapan dengan Liverpool disebabkan rasa percaya diri yang sangat rendah. Ia bertekad membantu sang striker asal Prancis tersebut agar kembali ke performa terbaik. Ancelotti menilai kegagalan penalti adalah lumrah bagi seorang pemain dan Mbappe hanya perlu menemukan rasa percaya diri untuk bangkit dan kembali tajam seperti dulu. Carlo Ancelotti optimis Real Madrid bakal lolos ke final Liga Champions. Pelatih Real Madrid yakni Carlo Ancelotti meyakini timnya mampu untuk bisa lolos ke final Liga Champions walaupun kini mereka masih kesulitan. Ancelotti meyakini Madrid setidaknya pasti akan finish di posisi 24 besar. Kekalahan Madrid 0-2 dari Liverpool membuat mereka sudah kalah 3 kali di babak grup dan kini posisi mereka tepat berada di batas akhir zona playoff. Pelatih asal Italia itu mengatakan bahwa target Madrid saat ini hanyalah finish tinggi mungkin di 24 besar dan masuk ke babak playoff. Ancelotti sebut Liverpool tim terbaik di Eropa saat ini. Carlo Ancelotti pelatih Real Madrid tak segan memuji Liverpool. Baginya The Reds adalah tim terbaik di tanah Eropa saat ini. Liverpool masih sempurna di Liga Champions dengan menyapu bersih 5 laga dengan kemenangan. Liverpool sementara bertengger di puncak klasemen Liga Champions dengan koleksi 15 poin. Pelatih Real Madrid yakni Ancelotti tidak segan memuji Liverpool. Baginya tim meracikan dari Arne Slot tersebut saat ini adalah tim terbaik yang ada berada di tanah Eropa. Sintayong sudah bawa timnas Indonesia naik 48 tingkat ranking FIFA. Dirangkum dari berbagai sumber, pelatih Sintayong terus menunjukkan tangan dinginnya sejak kedatangannya di akhir tahun 2019 untuk meramu timnas Indonesia. Sintayong membawa skuad Garuda naik 48 tingkat di ranking FIFA. Ketua PSSI yakni Erick Thohir pun punya mimpi yakni timnas Indonesia bisa tembus peringkat ke 100 di ranking FIFA. Barcelona siap putus kontrak Frenkie de Jong. Barcelona siap mempertimbangkan pemutusan kontrak untuk kapten mereka yakni Frenkie de Jong jika gelandang asal Belanda itu juga tak hengkang dari tim Katalan di tahun depan. Saat ini de Jong masih terikat kontrak dengan Barcelona hingga tahun 2026. Mengingat masalah keuangan yang terus dihadapi oleh Barcelona, klub itu pun secara aktif menjajaki opsi untuk mengurangi tagihan gaji dan membenahi neraca keuangan mereka. West Ham United incar Kyle Walker-Peters untuk gantikan Vladimir Koval. Vladimir Koval, bek kanan West Ham United, bisa meninggalkan klub pada bursa transfer Januari mendatang jika ia tak menandatangani perpanjangan kontrak. Tim Staten, direktur teknik dari West Ham United, kini sudah memiliki calon pengganti dari Koval, yakni Kyle Walker-Peters dari Southampton. Walker-Peters sendiri juga berada di tahun terakhir kontraknya di St. Mary dan bisa meninggalkan klub secara gratis di akhir musim. Paul Pogba disarankan gabung dengan Fulham. Paul Pogba didesak untuk bisa mengurungkan niatnya untuk pindah ke klub besar setelah kepergiannya dari Juventus dan memilih untuk bergabung dengan tim Premier League yakni Fulham. Mantan penyerang Belanda yakni Ryan Babel mendesak pemain asal Prancis tersebut untuk mempertimbangkan kepindahannya yang lebih aman ke mantan timnya yakni Fulham untuk bisa membantu mengembalikan karirnya ke jalur yang benar. Arsenal incar Florian Wirtz, Bayer Leverkusen pasang harga yang tinggi. Arsenal dilaporkan tertarik mendatangkan gelandang serang milik Bayer Leverkusen yakni Florian Wirtz. Menurut laporan dari Sportbild, klub asal London Utara itu tengah memantau situasi pemain muda Jerman tersebut. Meski The Gunners sangat tertarik, harga 150 juta euro yang dipatok oleh Leverkusen menjadi hambatan besar. Selain itu, Florian Wirtz juga belum terbukti di Premier League, sehingga ada risiko jika klub London Utara tersebut memilih menginvestasi dana sebesar itu.
Arsenal berencana sekolahkan Kiwior ke klub Serie A. Napoli telah menanyakan tentang potensi ketersediaan dari Jakub Kiwior dan Arsenal membuka peluang bagi sang bek untuk pergi dengan status pinjaman di bulan Januari nanti. Pemain serba bisa berusia 24 tahun itu membuat 30 penampilan di semua kompetisi untuk The Gunners di musim lalu dan memberi Mikel Arteta jaminan yang berguna di bek tengah dan juga bek kiri. Namun menit bermain di tim utama masih sangat sedikit untuk Kiwior di musim ini, dengan sang bek belum pernah tampil sebagai starter di Premier League dan ada spekulasi yang berkembang bahwa ia akan kembali ke Italia pada musim dingin nanti. Ruben Amorim minta Manchester United datangkan bek 1 triliun rupiah. Ruben Amorim, pelatih baru dari Manchester United, tengah mempersiapkan rencana untuk memperkuat skuadnya menjelang bursa transfer Januari nanti. Berdasarkan laporan terbaru, manajer asal Portugal ini mengincar bek muda potensial Benfica yakni Thomas Araujo. Dengan sekarang nilai transfernya yang diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah. Upaya ini dilakukan untuk membangun ulang tim yang ditinggalkan oleh Erik ten Hag dan menerapkan taktik formasinya yakni 3-4-3. Barcelona incar pemain bertahan Serie A seharga 420 miliar rupiah. Barcelona dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan bek baru di tahun 2025 sebagai bagian dari rencana perombakan skuad mereka. Menurut laporan dari Diario AS, salah satu target utama Barcelona adalah Gianluca Gomi, bek tengah yang saat ini bermain untuk Bologna. Gomi masih terikat kontrak dengan klub hingga tahun 2026, tetapi Barcelona melihat peluang dalam klausul pelepasannya sebesar 420 miliar rupiah yang terdapat dalam kontraknya. Barcelona ingin datangkan Mohamed Salah. Barcelona ternyata telah mengawasi Mo Salah di masa yang lalu. Selama masa jabatan manajerial dari Xavi, pemain asal Mesir itu dipandang sebagai pemain yang mampu mengubah tim dengan kemampuannya yang unik. Tak adanya tawaran perpanjangan kontrak dari Liverpool dapat membuka pintu bagi Barcelona untuk bisa melakukan upaya yang lebih serius untuk bisa mengamankan jasanya. Ketersediaan Salah dengan bebas transfer di akhir musim nanti dapat meringankan tekanan dari keuangan Barcelona yang kemungkinan klub untuk fokus untuk bisa memenuhi tuntutan gajinya. Mendatangkan pemain sekaliber Mo Salah tanpa biaya transfer akan menjadi dorongan yang signifikan bagi Barcelona.